Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teori data mining dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Penggunaan sistem komputerisasi dalam berbagai bidang, baik dalam transaksi-transaksi bisnis atau kalangan pemerintah dan sosial, telah menghasilkan data yang berukuran sangat besar. Data yang terkumpul ini merupakan suatu tambang emas yang dapat digunakan sebagai informasi dalam dunia bisnis. Data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Istilah data mining dapat disebut juga knowledge mining from database, knowledge extraction, data arkeologi, data dredging, data analysis. Model data mining dalam perkembangan teknologi. Data mining terdapat model atau mode digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Discovery model. Pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam suatu waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memperoleh efektivitas dalam data mining, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan dan kepastian serta keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, serta proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Data akan diseleksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan praproses. Selanjutnya data akan ditransformasi ke dalam data mining yang nantinya akan diinterpretasi dan dievaluasi. Terima kasih. Proses tahapan data mining juga meliputi basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan fitur, dan menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Yang pertama adalah Mining Association Rule. Yang kedua, generalisasi, pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Yang ketiga, klasifikasi data.
Yang keempat, analisa klaster, dan yang terakhir adalah pencarian pola dan sekuensial. Teknik-teknik data mining. Perkembangan bidang data mining yang semakin pesat menimbulkan banyak tantangan baru, sehingga aplikasi-aplikasi dari metode dan teknik statistika berbasis data yang ada tidak dapat secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam data mining. Jenis spesies data yang akan dijadikan model, jenis informasi yang hendak dicari, dan teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis. Digunakan untuk menemukan relasi antara himpunan item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanja. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Tipe association rule bisa dinyatakan sebagai misal, 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus, dan saus akan membeli juga roti tawar. Kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Dasar kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan mencari pola yang sering muncul, asosiasi, korelasi, atau struktur sebab di antara himpunan item-item atau objek dalam database transaksi, database relasional, dan penyimpanan informasi lainnya. Kepemahaman yaitu sederhana untuk dipahami. Dalam hal kegunaan, menyediakan informasi yang bisa ditindaklanjuti. Dalam hal efisiensi, ada algoritma pencarian yang efisien. Dalam bidang aplikasi, analisis data keranjang pasar, pemasaran silang, rancangan katalog, analisis loss leader, clustering, klasifikasi, dan sebagainya. Algoritma a priori. Algoritma a priori di sini bertujuan untuk menemukan frequent item set, dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan sebuah item set yang memiliki K items, disebut dengan K item set. Tiap iterasi berisi 2 tahap, misalnya Oracle Data Mining, FK mempresentasikan himpunan dari frequent K item set, dan CK adalah himpunan kandidat K item set yang potensial untuk menjadi frequent item sets. Berikut merupakan bentuk ilustrasi algoritma a priori. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.